Ya, tolong di cross check ulang ya. Ini saya juga cross check. Kalau di Inari sebenarnya dia nggak ada kategori tanah longsor ya, gitu. Malah adanya itu cuaca ekstrim ya, yang menurun tinggi di laut gitu. Tapi tolong di cross check gitu. Nah, bisa saja di Inaris ini belum terupdate ya. Nah, bisa jadi itu yang berita yang sekarang. Tapi pastikan lagi resiko bencananya itu masuk di kategori apa gitu. Misalkan tinggi gitu ya. Akhirnya dia nggak sinkron sama um, yang sudah di inventaris kebencanaannya gitu. Itu yang Baik, Pak. poin 3. Terus minggu lalu saya lupa ya mengatakan untuk yang poin 2 ini kan kalimatnya sebagai koridor penyangga kota Malang dan Batu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat sendiri petanya ini kan enggak koridor ya, ya berupa area yang apa ya, berupa kawasan ya gitu. Kalau saran saya sih diganti bukan koridor ya, kita kan bukan video tematik gitu ya, jadi kayak ya kan langsung saja Kecamatan Bau sebagai penyangga Kota Malang dan Kota Batu gitu. Jadi koridornya diganti ke Baik, Pak. Mungkin bisa diganti jadi sebagai kawasan penyangga Kota Batu dan Malang gitu ya. itu bisa bisa langsung. Karena kalau nyebut koridor artinya teman-teman hanya membahas area itu saja gitu loh. Nah, sisi baratnya nggak dibahas gitu. Koridor kan sini kan yang sisi timurnya ya itu. Baik, Terus Pak. yang di slide gambaran umum coba sebenarnya penataan kemarin sudah benar ya gitu. Cuman di progres sekarang kok kayak dihilangkan gitu anunya materinya. Tadi gambaran umum. Terus nah di gambaran umum ini uh, boleh menjelaskan tentang letak ini ya, geografis apa, letak geografis dan luasan ya. Tapi kalau yang di slide sebelumnya itu ada, jadinya kan double ya. Kalau nggak salah di slide sebelumnya kan tambah juga itu ya, letak geografisnya dan sebagainya. Kalau sekarang saya ini yang di slide selanjutnya apa? Setelah ini Iya, Pak. Ini kedouble sama di cakupan wilayah. cakupan wilayah. Ya boleh aja sih, tapi apa ya, nggak nggak terlalu banyak. Cuman yang dijelaskan coba di slide sebelumnya itu lebih ke spek fisiknya, topografinya seperti apa, jenis tanah seperti apa, curah hujan seperti apa gitu. Kemudian eh, dari setelah spek fisik itu bahas tentang kebencanaannya gitu. Tadi di latar belakang nyebutin tuh bencana seperti apa saja. Nah, itu di plotting. Kalaupun nggak dapat petanya, misalkan terupdate terbaru ya, dikasih lingkaran kecil saja di peta menandakan di situ uh, kalau sudah terjadi misalkan tanah longsor yang tinggi gitu. Minimal kita mengilustrasikan. Kalaupun nggak ada petanya.
Baik Pak, berarti lebih ke topografi sama keadaan fisik lingkungannya ya, bukan ke eh, kayak ukuran sama perbatasan-perbatasan gitu ya. Karena tadi udah dimasuk ke cakup batasan wilayah ya. Kalau ini ya, boleh menampilkan, tapi kalau dari segi gambaran umum kita membahasnya gambaran yang di real di lapangan gitu. Kalau di saya sebelumnya membahas tentang cakupan, di gambaran umum ini teman-teman lebih spesifik ya. Misalkan gini, di gambaran umum itu batas daratnya berbatasan dengan apa, ditunjukkan dengan apa gitu ya. Idealnya biasanya di sebuah proses ini memberikan visual misalkan berbatasan dengan Tugu atau Gapura ya, berbatasan dengan kecamatan sebelah gitu. Artinya tergambarkan nih kalau sisi baratnya berbatasan dengan jalan, kemudian kalau sisi utaranya berbatasan dengan sungai, ataupun kalau ada visual alamnya berbatasan dengan misalkan hutan dan sebagainya gitu. Itu yang misalkan yang nggak bisa terjangkau. Idealnya seperti itu sih. Kalau mau bahas uh, administrasi wilayah di gambaran umum. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Kemudian kalau mungkin digabung aja ya sama Bu Mira ya ini ya apa masukannya ya terkait kependudukan. Kalau di saya ini agak kurang jelas ya ini ya. Mungkin sinyal saya juga Iya. ada bermasalah. Kalau kalau saran saya kependudukan ini kan masuk di kependudukan aja kan ya, khusus toh ya. Kayaknya double deh, yang di belakang tuh ada piramida penduduk itu proyeksi ya itu, atau apa? Iya Bu, yang di belakang itu analisanya. Kalau yang di sini gambaran Iya, umum ya ini ini gambaran seperti umum. Iya, iya. apa namanya? Kan data atau ini. Iya, Tidak, balik hasil dari lagi analisa. tadi. Balik lagi ke sana tadi. Nah, ini Kayak rangkuman analisanya Bu. iya. Oh, bukan toh. Kalau ini bukan rangkuman analisa, ini kan data sebenarnya. Kalau gambaran umum kan berarti data existing toh. Nah, ini koreksi dari saya, yang struktur usia penduduk itu anak-anak itu umur berapa sampai berapa, usia produktif itu berapa, usianya. Di situ kan cuma usia lanjut jumlah, usia produktif jumlah ya. Ada Ya, Bu. jumlahnya sebenarnya di sebelahnya udah ada. Mending usia lanjut sekian sampai sekian. Kan jumlah penduduknya udah di sebelahnya 9274 jiwa. Kan ngulang lagi tuh di sebelahnya itu. 9274 jiwa. Ya, kalau saran saya yang di 924 274 jiwa yang sebelah kanan itu di si usianya lanjut itu 60 60 oh ya 65 karena tergantung standarnya, tergantung kamu mengambil sumber datanya dari mana. Kemudian usia produktif itu umur berapa? 15 sampai 60 kah atau 17 sampai berapa? Ya, jadi ini yang kurang itu. Baik Bu, itu sebenarnya udah ada sih di analisa. Tadi belum dimasukkan ke sini, nanti bakal dimasukin. Ya, saya tadi lihat di analisa ada, tapi kan yang di sini biar nyambung sama yang di belakang. Ya. Siap. Oke, yang ini terus tadi apa ya? Tadi tak catat. Berikutnya slide berikutnya. Ya, slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan.
Di sini Bu, slide berapa tadi? Iya nih, ini yang berikutnya toh ya. Iya Bu, betul. Ini saran saya ya, ini kan kita bukan mengejas ya, masih gambaran umum apa adanya. Jadi di sini perlu disebutkan saja yang berwujud itu apa aja yang ada di sana. Ya kan, ini kan sudah ada ini apa ini. Tidak berwujud terlihat dari keberadaan situs ini. Apa memang cuma 4? Situs Purandungan atau Balai Kambang, Candi Badut, Kampung Cempluk. Cuman itu aja, 1, 2, 3, 4. Teman bisa konfirmasi? Hanya itu aja. Mungkin untuk beberapa yang lain beberapa masih belum ditemukan sih Bu. Oke, berarti Soalnya, harus pasti. Jadi artinya Iya. gini, yang kamu sebutkan di sini itu bukan contoh, tapi hasil surveimu. Kamu nemu 4, tulis di sini bahwa terdapat 4 budaya yang berwujud, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tidak berwujud berapa? 5, 6 itu tulis di situ. Nah, kemudian justifikasinya bukan perlu diperkuat karena menurun, enggak gitu, tetapi kamu lihat di situ saat ini pelestarian budayanya menurun apa enggak? Kalau menurutmu pelestarian budayanya cenderung menurun karena generasi muda kurang tertarik, itu langsung disebutkan gitu, bukan perlu diperkuat karena minat itu mulai menurun. Nah, berarti kan kamu sudah punya data menurunnya. Nah, di sini yang disebutkan terlihat dengan misalnya kurangnya generasi muda menghadiri acara-acara kebudayaan. Yang datang cuma yang tua-tua saja. Nah, itu bukti. Jadi di sini kan hasil survei toh, berarti kamu sebutkan bagaimana kondisi aspek budaya di situ. Di sini masih kita belum menyampaikan bahwa harus diperkuat atau tidak. Nanti itu dianalisis. Nanti kamu sebutkan misalnya aspek budayanya ini cenderung menurun, kurang ini, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Itu dianalisis. Kalau di sini kamu hanya menggambarkan saja. Itu berlaku untuk semua ya. Jadi tidak hanya aspek budaya. Pendidikan dan sebagainya itu tadi itu juga harus langsung disebutkan di sini ada berapa titik-titik persebarannya, terus menemu ini merata di 10 desa atau tidak. Nanti baru dianalisisnya disebutkan dengan analisis jangkauan pelayanan sudah menjangkau semua desa apa enggak. Kalau belum, yang sebelah mana yang belum tuh sebaiknya bagaimana. Itu gitu. Kayaknya kecampur-campur deh. Mas Ana. Ya, Bu Mira. Ya, kalau masukan dari saya dari aspek budaya mungkin ditambah yang berwujud ini kan saya sempat lihat di slide analisis kalau nggak salah itu menggambarkan persebarannya katanya.
Nah, yang di gambaran umum ini juga sebenarnya harus dilengkapi juga sebaran ini ya, petanya gitu, kayak situs, candi gitu ya, bisa dilengkapi teman-teman. Slide selanjutnya apa ini? Untuk yang aspek ekonomi juga kurang lebih sama ya. Jadi digambarkan petanya kan menyebutkan itu petani dan hortikultura itu di mana, kemudian berjas itu di mana, kemudian ada perbankan, terus koperasi aktif itu di mana, terus ada pariwisata itu ya, ada hotel, dan desa wisata itu di mana gitu. Jadi eh, kami juga bisa membayangkan lokasinya, persebarannya di mana saja gitu. Mungkin sambil saya menyempurnakan, kalau apa Bu Mira ada masukan langsung disanggah, nggak apa-apa Bu, gitu ya kali Bu ya. Jadi Iya, enak biar gitu, saling isi. gitu teman-teman. Kalau untuk aspek ekonomi ada pertanyaan nggak? Jadi sambil di cross check gitu, apakah benar ada 5 hotel gitu dari data yang sudah didapat gitu, dan jangan nambah gitu ya hotelnya. Mana teman-teman dari aspek ekonomi? Belum Pak. Ini sekalian disebutin ya, desa wisatanya itu mana aja dan dia punya wisata apa. Ini tidak ada persebarannya kah tabelnya, misalnya hotelnya itu di daerah mana, penginapan daerah mana, wisata air apa. Biasanya khusus untuk pariwisata ini bahasan yang cenderung sebenarnya khusus yang bisa mengangkat aspek ekonomi di wilayah itu. Jadi kalau perdagangan dan jasa itu masih bisa lah bunyi angka saja, misalnya ini itu tadi kan toko, warung dan sebagainya ini, kemudian yang utama di sana itu apa gitu. Tapi khusus pariwisata biasanya ini bahasan yang spesifik, karena itu yang menjadikan wilayah tersebut walaupun tidak punya potensi apa-apa, tapi kalau dia punya potensi ekonomi, maka dia akan bisa mengangkat perekonomian di wilayah itu. Jadi saran saya khusus yang pariwisata ini kan ada peluangnya juga itu ya, itu mulai di list seperti yang disampaikan sama Pak Anas tadi, misalnya hotelnya banyak di sebelah mana, oh ternyata yang banyak di jalan kolektor itu, kenapa kok di sana yang paling banyak. Nah itu bisa menjadi bahasan nanti di analisisnya. Kemudian 14 penginapan itu dia tersebar di mana saja, apakah ada di dalam desa-desa di Dau itu yang banyak itu ada
20-an ya biasanya. Atau sama kayak hotel, dia tersebar di jalan kolektor primer itu saja. Itu kan akan menjadi bahasan tersendiri nanti di analisismu. Kemudian wisata airnya apa, desa wisatanya itu di mana saja, dan apa yang menjadikan dia jadi desa wisata. Misalnya Selorejo itu desa wisata petik jeruk dia dulunya ya, enggak tahu kalau sekarang ya. Nah, itu tolong diidentifikasi untuk yang pariwisata ya. Nanti saya coba sih, nanti dicek di yang analisisnya apa keluar di situ apa enggak. Baik, terima Monggo. kasih Bu. Ya, Berarti monggo Pak ini Anas. dipetakan Kenapa? dan berarti untuk pariwisata sendiri nanti dipetakan sendiri di mana titik-titiknya sama dianalisis sendiri ya, pariwisata dan seperti perhotel-hotelan dan penginapannya itu. Iya, benar. Sesuai yang dibilang Bu Mira tadi. Pariwisata ini cenderungnya dekat dengan infrastruktur apa gitu. Jadi bisa ditarik garis misalkan dia cenderung dekat dengan jalan kolektor primer atau bisa ditambahkan juga dekat dengan pusat kegiatan masyarakat yang hari-hariannya berinteraksi gitu ya. Itu bisa jadi temuan di analisis itu. Atau dengan contoh kayak pusat pendidikan juga bisa, jadi saling berkaitan ya itu pariwisata ini. Baik, terima kasih atas masukannya. Nanti kita akan analisis sendiri untuk pariwisata ini. Jadi slide selanjutnya membahas apa? Bisa di next. Halo Mas Awo. Atau saya saja yang next ya. Sepertinya saya bisa ambil kontrol kendalinya. Nah, untuk Sarpras, iya untuk Sarpras juga kurang lebih sama ya. Artinya gini teman-teman, di gambaran umum itu idealnya atau harusnya teman-teman menginput hasil surveinya berupa peta persebarannya gitu, lokasinya di mana gitu ya, terus jumlahnya berapa, itu hampir semua ya, di gambaran umumnya ya. Jadi harus ada petanya masuk yang sarana dan prasarana ini. Sebenarnya udah terpetakan ya kemarin ya di bahan PPT minggu lalu itu. Cuma saya kurang paham kok teman-teman hilangkan di progres yang sekarang ini gitu. Permisi, nggak hilang kok Pak. Tadi ada di analisa untuk petanya. Nah, itu yang kami maksudkan. Teman-teman harus bisa menghubungkan antara gambaran umum atau kondisi existing dengan analisa. Jadi kayak contoh di sarana prasarana ini, kita memetakan dulu existingnya, misalkan sarana pendidikan, titik persebarannya di mana gitu ya. Nanti di analisa teman-teman itu membahasnya bukan existing lagi, bukan terkait jumlah dan kondisi lagi, tapi membahas terkait analisis kebutuhannya gitu. Dari segi kebutuhan proyeksinya butuh nambah berapa, kemudian dari radius berdasarkan SNI, dia buffer atau areanya itu sudah tercover atau belum di Kecamatan Daun. Nah, itu yang kami maksud. Tetap terpetakan di gambaran umum.
Baik Pak, nanti berarti ada bab baru ya, bab peta-peta ya. Nanti dari gambaran umum kita referensikan untuk melihat petanya, gitu ya. Bab baru, tapi gini, misalnya aspek sarana prasarana dan ada 6 ya. Jadi satu slide itu tidak isinya, itu isinya uraian, tabel sama peta. Langsung aja pendidikan, misalnya ini tabelnya, terus apa ini langsung bawahnya kasih peta. Kan petanya enggak harus selembar gede, tapi pokoknya persebarannya kelihatan. Jadi titik-titiknya di petanya kalau bisa besar sehingga kelihatan. Dari seluas wilayah Dau itu titik-titik pendidikan itu sudah merata enggak gitu kan, kelihatan toh titik-titiknya di mana. Kalau di sini kita enggak ngomong merata tidak merata, tapi titik-titik sarana prasarananya itu ada di mana, itu langsung aja. Jadi aspek sarana dan prasarana ini bisa jadi 3 slide mungkin. Satu slide isinya 2 macam, isinya ini sama peta terus gitu. Itu berlaku juga untuk yang ekonomi sebelumnya itu persebarannya itu mestinya ada petanya ini di mana itu sama. Persebaran perdagangan itu tadi titik-titiknya itu ada dan petanya ini titik saja, tidak radius pelayanan atau apa-apa. Peta analisis tapi yang isinya existing saja. Itu taruh di sini. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 pola bermukim itu bukan aspek sarana prasarana, dia sendiri. Jadi satu bahasan tersendiri untuk pola bermukiman. Ya, ini beda karena dia mencakupnya pola bermukimnya. Ini dipisah, yang nomor 7 ini sendirian dia. Oke, gitu Pak Anas, monggo. Oke, baik Bu. Ya saya sepakat sih Bu, kalau pola permukiman itu dipisah ya. Kalau teman-teman pengen bahas sarana permukiman, yang dibahas itu terkait ininya ya, jenis bangunannya di sana ya. Kayak misalkan apakah dia permukiman desa atau sudah berupa perumahan ya. Kayak klaster-klaster itu bisa dimasukkan dengan di gambaran umum. Dari teman-teman ada pertanyaan? Tidak, terima kasih Pak. Jadi masukannya itu ya, ini di input petanya terkait sarana dan prasarananya. Dan di slide selanjutnya struktur organisasi. Kalau struktur organisasi yang di luar pemerintahan, apakah punya di Kecamatan Dau? Belum ada Pak. Ini kemarin saya nyarinya untuk yang secara general aja sih, untuk struktur organisasi di Kecamatan Dau. Cuma untuk Camat Daunya memang yang sudah teraktif, cuma untuk yang lainnya itu belum dapat. Gitu ya. Jadi PR-nya yang ini ya, terkait kelembagaan, misalkan ada kelompok tani gitu kan ya. Kalau di sana kan jeruk ya, bisa saja di sana ada bagian-bagian strukturnya gitu ya, yang membawahi kelompok kerjanya gitu. Itu bisa diinput di gambaran umum. Dan masuk di analisis. Minggu lalu sebenarnya sudah saya colek ya, bukan minggu lalu lagi ya. Mungkin beberapa kali pertemuan sebenarnya sering saya ingatkan terkait analisis
SK mentannya ya. Ini sudah dikerjakan apa belum ya? Belum Pak. Terganti ya slide-nya. Kami bisa dapat hasilnya itu kapan ya? Ini kan karena udah mendekatin apa ya, minggu-minggu rawan ya, kita nggak tahu di slot di tanggal berapa gitu ya. Kami bisa dapat analisisnya ini kapan kira-kira? Analisis fisiknya ya, dekat eksperimentalnya itu. Video tutorialnya sudah saya kasih, tinggal teman-teman ikutin saja. Scoringnya juga sudah jelas ya. Ini tinggal teman-teman kerjakan ya. Ini sudah hampir sebulan ya, kalau nggak salah ya. Kendalanya di mana sih? Gitu. Saya mau tanya itu aja sih. Kendalanya di mana? Gak apa-apa disampaikan saja gitu. Karena kan saya ngelihat sampai minggu ini pun gak ada ini ya, progres ya terkait spesifiknya gitu. Ya, mungkin ini sih Pak, memang untuk beberapa waktu ke belakang ini ya mungkin kami semua banyak kegiatan sih Pak, jadi agak susah juga buat bagi waktunya untuk mengerjakan ini apa PPT laporannya ini sih. Jadi beberapa yang bisa kami kerjakan dulu ya kami kerjakan. Oke, tetap kami tunggu ya. Kalau saya lihat ya, ini anu kan waktu kita hanya tinggal 8 hari ya. Kalau nggak salah mulai tanggal 8 itu sudah paparan laporan Bikonnya laporan akhir. Jadi waktu mengejar ini baru separuh kalau saya melihat, kurangnya banyak dan progresnya sangat lambat kalau saya lihat ya. Dalam waktu 8 hari ini tidak hanya analisis PPT dan laporan juga harus, artinya itu yang akan dinilai oleh penguji. Kalau saya lihat ini kan masih banyak, kalau saya lihat sih dari yang minggu kemarin progresnya kira-kira cuma naik 5%, mungkin nggak kelihatan. Saya nggak bisa melihat keburuan kalian untuk mengerjakan ini. Ya saya agak pesimis ya. Saya kan ada beberapa anggota yang tidak mengerjakan atau off ya. Jika begitu sudah di skip aja, mereka tidak usah dikasih bagian, ya sudah nanti memang nggak ada nilainya, sudah langsung dihandle saja karena ini nilainya satu kesatuan. Nanti tinggal kan sebutkan japri ke saya yang tugas siapa yang tidak dikerjakan diganti siapa. Misalnya peta tutupan lahan ini si A yang ngerjakan tapi dia tidak ngerjakan, dihandle oleh sawah misalnya, tulis saja nanti saya yang menghandle untuk nilainya, dan nanti di akhir yang nggak ngerjakan saya drop lah gitu. Karena kalau nggak gitu emang nanti satu kesatuannya tidak kelihatan, dianggap nilainya hanya 80%, ya emang lah dapatnya cuma C plus ya. Saran saya begitu, karena ini tinggal 8 hari. 8 hari itu kalau kalian nganggur, tutut untuk mengerjakan. Tapi kan kalian ini juga sebagian bekerja toh, sehingga waktunya juga terbatas, belum koordinasi kelompok. Nah, ini
pasti deh lemburan, karena saya juga mengerjakan ini kayak semi-semi membuat RDTR ya, tapi nggak sampai sekompleks RDTR untuk analisisnya. Menurut saya kan cuma sederhana menampilkan apa adanya, kemudian menganalisis. Jadi ini masih belum sampai membuat rencana. Hanya kalau saya lihat sih yang mengerjakan hanya beberapa, sehingga kesulitan juga untuk menyambung puzzle-puzzlenya. Gitu ya kan ya? Ya Bu. Saya dari penguji kemarin nilai untuk Vicon proposalnya jomplang banget. Ada yang nilainya baik, ada yang nilainya diseret-seret. Jadi ya kelihatan sebenarnya penguji yang nggak tiap melihat itu pun tahu bahwa siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak. Gitu ya. Lainnya. Oke, baik Bu Mira. Kalau dari saya ini sih teman-teman, kami juga bekerja ya, Bu Mira juga punya kesibukan, saya teman-teman juga sama-sama bekerja ya. Tapi setidaknya minimal misalkan 1 jam aja sediain waktu untuk mengerjakan studio ini ya. Kalau 1 jam 1 hari kan lumayan itu ya, nambahnya ya kan dalam waktu 7 hari, estimasinya 7 jam ya. Pasti ada progresnya gitu. Itu sih dari saya. Sekarang kita lanjut ke analisis ini ya, cakupan lahan ya. Nah ini sama sebenarnya, ini belum ada progres seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa di sini teman-teman menganalisis perubahan cakupan lahannya ya, gitu. Jadi dari data yang saya kasih, kemudian dari hasil surveinya teman-teman, itu dilihat perubahannya berapa hektar, berapa persen, dipresentasikan. Misalkan lahan terbangunnya atau permukimannya gitu mengalami peningkatan berapa hektar, yang dikurangi apa, misalkan semut belikarnya gitu. Nah itu bisa kelihatan perubahannya gitu, degradasinya itu di angka berapa gitu perubahannya. Ada pertanyaan nggak terkait perubahan cakupan lahan ini? Khususnya. Jadi nanti di peta atau di slide ini itu menggambarkan 2 peta ya. Di peta yang pertama itu peta cakupan lahan yang berdasarkan data awal, kemudian yang kedua peta cakupan lahan yang hasil teman-teman survei sekarang tahun 2026. Kemudian ada tabelnya masing-masing peta ini. Tabel tahun sekian berapa hektar, tahun yang sekarang berapa hektar, beserta persentasenya. Kemudian dibuat narasi itu berdasarkan perubahannya, yang signifikan atau yang terbanyak mengalami perubahan di kawasan apa gitu. Paham ya teman-teman ya? Ya Mas, paham. Ini juga sama seperti minggu lalu ya. Jadi tolong dicek lagi, atau nggak salah teman-teman bisa akses ya rekaman minggu lalu itu ya. Dicek lagi masukan kami terkait masukan minggu lalu, termasuk yang jaringan listrik ini kan belum tergambar ya existingnya di lapangan, pembagiannya seperti apa, SUPT-nya di mana, SUPM di mana, gardunya di mana gitu.
Kalau ini kan masih existing ya, itu belum bahas analisis. Nanti kalau di slide ini kan pembahasannya analisis, tapi yang ditampilkan ini masih gambaran umum yang belum dilengkapi dengan hasil surveinya teman-teman. Begitu juga sama saluran air juga ini. Tolong dicek lagi masukan kami di minggu lalu ini. Terus terkait penduduk, oh nggak salah Bung Mira minggu lalu juga meminta proyeksinya ya. Nah ini kan belum diproyeksikan ya. Mana Iya teman-teman, Pak. ada kendala kan? Proyeksi ini sebenarnya kami sudah dapat sih Pak, kemarin sih pakai aplikasi alam yang Mas itu kemarin ya. Kayak lahan-lahan yang mau digunakan, lahan-lahan yang sudah mungkin SHM atau di HGB, nah itu udah dapat Pak. Cuma kita masih belum bisa upload itu untuk dijadikan dimasukkan ke peta proyeksinya itu loh. Sebenarnya kalau penduduk ini enggak ke arah HGB tadi ya, itu kan status tanah ya kalau nggak salah ya. Itu murni memproyeksikan penduduknya misalkan ke 20 tahun ke depan ya gitu. Jadi ada rumusnya itu. Misalkan ambil tarik 20 tahun ke depan. Karena dari penduduk ini dasarnya teman-teman untuk memproyeksikan sarprasnya gitu. Butuh penambahan berapa unit dan sebagainya. Karena menyambungnya ke situ. Kalau nggak salah kan sempat saya singgung itu apakah sudah dapat ya perkuliahan terkait proyeksi penduduk di di IP itu ya. Kalau nggak salah teman-teman dapat ya sudah ya. Sudah Pak, sudah dapat. Ya, Banas. Itu yang teman-teman terapkan di studio ini gitu. Jadi di slide ini itu teman-teman menggambarkan proyeksi penduduknya selama 20 tahun ke depan disertai dengan grafik pertumbuhan penduduknya per 5 tahun itu dia naik turun gitu atau mana gitu. Jadi kalau yang di slide ini masih sifatnya gambaran umum, bukan analisis. Termasuk juga yang kepadatan penduduk ini gitu. Itu dari proyeksi, kemudian ada analisis kepadatan penduduk, kemudian nanti outputnya itu ada tinggi sedang rendah. Nah, tinggi sedang rendah ini nanti di browsing aja intervalnya itu. Kalau tinggi itu berapa jiwa per hektar misalkan ya, kalau kurang dari 200 jiwa per hektar itu termasuk kategori rendah gitu ya. Nah itu bisa dipetakan per desa. Misalkan yang rendah itu warnanya hijau, kalau sedang kuning, tinggi itu merah gitu. Kalau yang di slide sekarang ini masih berupa persebaran ya, belum analisis gitu. Termasuk yang ini ya, ini masih gambaran umum ya, belum analisis. Nah ini yang kami maksud tadi. Jadi sebenarnya udah teman-teman katakan, ini sebenarnya masuk di slide gambaran umum,
Cuman di analisis ini teman-teman itu lebih ke deskriptifnya ya. Misalkan dia situs ini cenderung misalkan berada di misalkan di koridor jalan kolektor gitu ya, atau punya singgungan terhadap aktivitas di sekitarnya, itu masuk di analisis efek sosial budaya ini gitu ya, seperti yang Bu Mira sampaikan sebelumnya. Hmm. Ini juga sama ya, mesti shifting ya, ekonominya ya. Belum membahas terkait eh, potensialnya apa, basisnya apa ya, terkait analisis safety dan feature-nya ya. Masih sama seperti minggu lalu ya. Nah, yang di sini juga sama. Ini sebenarnya masih gambaran umum yang teman-teman petakan harusnya di sini berupa radius pelayanan berdasarkan SNI. Jadi tidak lagi membahas terkait persebaran existingnya gitu. Jadi narasinya misalkan kalaupun area buffernya itu tercakupi di seluruh area Kecamatan Daud, teman-teman bisa membuat kesimpulan di analisis ini bahwa wilayah ini sudah terlayani gitu. Termasuk sarana-sarana yang lainnya. Seperti ini contohnya sudah benar, cuman ini sama seperti minggu lalu ya, tidak ada perubahan terkait pewarnaan buffer areanya gitu. Jadi diperjelas saja warnanya. Ini juga sama, ini sama.